Halo semuanya, saya Sedi Setiawan, mahasiswa AROS, dan NIM saya 202101023. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai global warming. Kalian bisa melihat poster di depan ini, yaitu mengenai poster Stop Global Warming. Poster ini dibuat oleh teman saya, Alfa. Terima kasih Alfa telah membuat poster ini. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa menjaga bumi dengan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Mulai dengan hal yang bermanfaat. Tapi yang saya mau katakan adalah mempertanyakan poster ini. Kenapa poster ini ada? Kenapa poster ini harus ada? Dan kita juga nggak asing ya dengan poster global warming di mana-mana kayak stop, stop, stop. Tentunya poster ini ada karena ada sebuah problem, yaitu global warming itu sendiri. Nah, kenapa global warming atau orang mengenal dengan climate change, pemanasan global, pergantian iklim, itu menjadi masalah? Atau kenapa itu ada? Nah, kita akan masuk ke dalam grafik ini. So, kita bisa melihat ini adalah data dari NASA dari tahun 1880 hingga tahun 2020 kemarin. Ini sudah mengalami peningkatan ya, hampir sekitar 1000% ya. Sangat banyak ya. Kalau dari 0,0 ke 1,0 itu termasuk 1000%. Kecuali dari 0,5 ke 1 itu akan mengalami peningkatan sebanyak 100% dari angka terakhir. 0,5, 100%-nya ya 0,5, jadi 1,0. Nah, saya adalah seorang technical analis. Saya sangat, setiap hari saya hobinya baca grafik. Simpel itu, tapi untuk pergerakan harga pasar saham. Tapi grafiknya sama. Kita membaca hal seperti ini. Yang saya mau beritahu bahwa grafik ini sangat-sangat berbahaya, terutama di tahun 2020. Simpelnya, di dalam sebuah grafik itu ada namanya resist atau penghalang. Di tahun 2020 kemarin dia sudah menghancurkan atau breakout dari resist yang tahun 2016, almost. Tapi ketika sebuah tren mengalami breakout, itu tandanya tren naiknya akan kuat. Kita bisa melihat dari tahun 1970 sampai tahun 2020 kemarin. Ini dia sedang dalam uptrend channelnya atau tren naik dan mengalami breakout. Ketika breakout, tren kuat itu akan semakin naik terus. Jadi itu adalah dari based on ilmu analis. Lalu kita bisa selain dari analisa, walau analisanya ini berpotensi untuk terus menguat, bahkan ya ini ketika kalau udah breakout gini, dia bisa naik sampai 1,5 derajat, yang mana akan mengalami kenaikan sebesar 50%. Itu very dangerous karena bayangkan ya, saya lahir tahun 99. Ketika saya masih kecil waktu itu, suhu tidak sepanas sekarang. Berarti suhu mengalami peningkatan kalau dari saya sejak lahir ya, katakanlah dari 2000 ini ke 1,0, mengalami peningkatan 100%. Itu 2 kali lipat lebih panas. Benar, itu yang saya rasakan. Nah, bayangkan ketika dia berpotensi ke 1,5, ya saya akan share ini, berpotensi ke 1,5, itu akan sangat lebih panas lagi kayak sekarang di Surabaya, terutama orang Surabaya, Jakarta, ketika merasakan yang namanya matahari udah pengen teriak-teriak. Dan perlu kita ketahui bahwa peningkatan suhu ya yang diobservasi observer temperature ini itu memiliki drivers-nya. Drivers itu pengemudinya atau pemicu light. Siapa yang menyebabkan ini? Kita lihat dulu yang warna hijau, natural drivers only, yaitu yang mana disebabkan oleh alam. Justru alam ini dia grafiknya sangat rapi turun. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa alam sebenarnya bukan penyebab dari global warming atau climate change. Tetapi penyebab utama yang 11-12 grafiknya adalah human and natural drivers. Ya, yang warna merah dan warna hitam ini. Dia 11-12.
dan terus mengalami yang namanya kenaikan. So, kira-kira nih, data sudah ada bahwa penyebabnya adalah manusia, simpel itu. Bagaimana atau kenapa manusia menyebabkan ini? Kayak bagaimana manusia bisa menyebabkan hal-hal seperti ini? Saya akan kembalikan pada poster Stop Global Warming. Jadi, global warming sesimpel itu, kenaikan suhu pada permukaan bumi, yang mana semakin naik, semakin bahaya. Itu semua bumi bisa hancur, ekosistem. Lalu, kenapa manusia bisa menyebabkan global warming? Pertama, tentunya dari kegiatan-kegiatannya manusia. Apa sih kegiatan manusia yang menyebabkan global warming? Pertama, sehari-hari kita pasti menggunakan kendaraan. Kendaraan itu butuh bensin. Nah, bensin ini itu kan mengeluarkan CO2. CO2 ini akhirnya akan menangkap cahaya panas. Dan cahaya panas ini nggak kembali ke atas, ke luar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Makanya panasnya di sana-sana aja. Ini bisa menyebabkan peningkatan suhu atau climate change. Kedua, itu pengguna rumah kaca. Sekarang nggak usah ngomong rumah kaca ya, gedung-gedung deh. Itu kan terbuat dari kaca. Nah, kaca-kaca ini itu akan menyebabkan konsentrasi ozon O3 semakin banyak. Karena konsentrasi O3 ini, itu akhirnya yang terletak di stratosfer lama-lama berkurang, sehingga ozon semakin menipis, yang kita kenal dengan istilah itu. Ketika ozon semakin menipis, akan meningkatkan radiasi matahari, yang radiasi ini akan menyebabkan suhu bumi juga naik, dan menyebabkan penyakit-penyakit baru, terutama kanker. Dan di lain itu, ada juga yang namanya polusi metana. Selain itu, ya kita akan lebih gali, lebih simpel lagi, lebih ke lifestyle manusia. Lifestyle manusia itu perilaku konsumtif. Makanya ya di poster ini ada reduce, reuse, recycle. Apa itu perilaku konsumtif? Contohnya deh, siapa sih yang nggak suka shopping di sini, belanja-belanja? Semua orang suka. Tapi apakah kadang kita shopping berdasarkan kebutuhan? Saya sangat ragu. Mostly kita shopping berdasarkan keinginan. Baju masih banyak, stok masih ada, kayak kita nggak kekurangan baju di rumah tapi beli lagi. Ini baju ini numpuk dan susah terurai. Apalagi dalam produksi baju, yaitu kadar air yang digunakan juga tinggi. Banyak juga orang-orang underpaid, belum dibayar. Kalau kalian mengikuti kasus-kasusnya, ya brand-brand di luar lah, tanpa sebut brand ya, supaya tidak ada penjelekan nama baik perusahaan di sini. Dan juga kita bisa melihat bahwa lifestyle kita begitu konsumtif. Contohnya, saya orangnya hobi ngopi. Saya lebih memilih untuk membeli kopi serbuk. Ya, walau nggak menampik ya, saya kadang beli kopi dalam kemasan plastik kalau nongkrong di kafe. Kan tuh, atau order online, itu kan pakai kemasan plastik. Tapi syukurlah beberapa kafe itu sudah menggunakan produk dari paper, atau termasuk dalam reduce, yaitu dari bahannya. Kita sebagai manusia bisa reduce juga dari itu tadi. Pertama, mengurangi perilaku konsumtif. Kedua, kalau dari case saya, lebih sering ngopi, pakai kopi yang terbuk, selesai. Nggak usah terlalu banyak-banyak membeli kopi yang menggunakan kemasan plastik. Kemudian dari reuse gunakan lagi apa yang sudah pernah kita beli. Contohnya, katakanlah kemasan plastik. Udah terlanjur beli. Next, ya jangan beli kemasan plastik lagi. Atau kita bisa pakai kemasan plastik itu untuk hal lain. Contohnya, kita bisa pakai kemasan plastik ini untuk misalkan tempat sikat gigi. Atau kita bisa pakai kemasan plastik ini untuk pot tanaman. Sudah selesai. Kan nggak nyampah kasarnya. Kalau nyampah ya kita buang lagi, kita numpuk sampah. Itu yang harus kita hindari untuk menurunkan global warming. Kita nggak bisa menghentikan, tapi kita bisa kontrol.
Dan juga terakhir ada yang namanya recycle, yaitu ini lebih ke art ya, seni atau ya kerajinan. Kita bisa contohnya untuk sama simple kayak si kemasan plastik, saya hobi ngopi dengan recycle, maka kemasan ini itu ya kalau plastik sangat susah ya untuk recycle. Tapi syukurlah kita sebagai mahasiswa bisa melakukan hal yang paling simpel, yaitu buang sampah pada tempatnya. Ya udah, buang sampah plastik contoh ini pada akhirnya harus terbuang pun buang sampah di tempat yang untuk sampah plastik. Kalau saya buang itu untuk sampah kertas ya buat apa, itu susah untuk recycle karena tiap sampah ada petugasnya, ada pemilahan sendiri-sendiri. Jadi jangan dibuat ribet itu. Dan bisa mungkin pakai barang-barang yang bukan dari plastik, tapi yang mudah terdaur ulang. Untuk apa saja bahan-bahan yang mudah terdaur ulang sih saya tidak perlu menjelaskan, di Google sudah banyak source. Jadi ya don't to be lazy lah. Kita bisa tahu itu dan intinya pakai barang-barang yang mudah di recycle. Jadi selain dengan memilah sampah dengan baik, kita bisa melakukan yang namanya pemakaian barang-barang bisa di recycle. Dengan melakukan itu semua tadi, sesuai dengan poster yang saya dibuat ini, kita bisa melakukan hal-hal bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan dengan hal ini, saya sangat berharap kita bisa mengurangi yang namanya climate change dan juga global warming, karena siapa yang mau bumi kita lebih cepat rusak, atau siapa sih yang mau panas-panasan kayak keluar gitu merasakan begitu panas kan. Untuk sekarang lagi musim hujan, kita ya at least terbantulah lebih sejuk. Tapi next kalau kembali ke musim panas ya kalau bisa jangan terlalu panas lah. Dengan sesimpel itu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih.